Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa, puji dan syukur kami panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan hati dan rezeki kita, serta dapat menunaikan segala tugas-tugas kita baik sebagai hamba Allah maupun khalifatullah. Terlebih dahulu kami ingin menyampaikan terima kasih kami kepada pemirsa yang telah mendukung channel kami dengan subscribe, like, share dan komennya. Semoga Allah jadikan dukungan pemirsa menjadi sebuah pahala infak dan sodakoh abadi. Pada pemirsa yang belum bergabung, marilah kita sama-sama membangun channel peradaban ini demi kemajuan dakwah Islam dan pencerahan umat. Pemirsa rahimakumullah, adapun yang menjadi pembahasan kita kali ini adalah zikrullah dan kualitas ruhani, yang merupakan kelanjutan dari paket pembahasan Azimat Al-Muzammil yang ketiga, yaitu tentang zikir. Rasulullah SAW bersabda, ala wa inna fil jasadil mudghah fa idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahya qalbi. Sesungguhnya di dalam jasad ada segumpal darah. Bila ia baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Bila ia rusak, maka rusaklah seluruh jasadnya. Ingatlah, ia itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dalam Asy-Syahih Kitab Al-Iman nomor 50. Sesungguhnya syaitan itu meletakkan belalainya pada hati manusia. Jika manusia itu mengingat Allah dan menyebut nama Allah, maka syaitan itu akan menghindar dan melepas belalainya. Segala sesuatu ada penggosok untuk membersihkan dan menghilangkan kotorannya. Maka demikianlah, itulah penggosok pembersih hati, ialah zikir. Al-Quran hanya bisa diterima, diamalkan dan diperjuangkan orang-orang yang berhati bersih, sebab hati yang bersih akan membuat seseorang ikhlas, dan ikhlas menerima, ikhlas mengamalkan, serta ikhlas memperjuangkan. Sebaliknya, hati yang tak digunakan berzikir, belalai setan akan masuk dan hati akan kotor, keras, menjadi sarang nafsu dan tempat berbisiknya syaitan. Hati yang demikian tentu sulit untuk menerima kebenaran, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Hadid, alam ya'ni lil ladina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazzala minal haqq wa la yakunu kal ladina utul kitaba min qabl fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasikun. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah kepada kebenaran yang telah diturunkan kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang telah diturunkan Alkitab kepada mereka, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Quran surat Al-Hadid ayat 16. Orang yang berzikir dan yang tidak sangat jauh perbedaannya. Secara fisik mungkin tidak nampak berbeda, tetapi secara ruhani perbedaan keduanya seperti langit dan bumi, seperti hidup dan mati. Mengapa? Sebab orang yang berzikir hatinya hidup, dan dengan itu ia mudah menerima kebenaran sehingga membawanya kepada keselamatan akhirat. Sedang orang yang tidak berzikir hatinya mati dan tidak bisa menerima kebenaran, sehingga dengan itu ia celaka. Abu Musa radhiyallahu an memberitahukan seperti
halnya Rasulullah telah bersabda, yang artinya perbandingan orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir adalah seperti orang hidup dengan orang yang mati. Orang yang tidak berzikir itu adalah seperti orang yang mati. Betapa jauhnya perbedaan yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir. Maka menjadi kebutuhan siapa saja yang ingin menghidupkan rohaninya agar senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan demikian iman dapat tumbuh kokoh dalam diri seseorang. Bila tidak, maka iman akan kering dan tidak mustahil akan mati seperti tumbuhan yang kekurangan air. Sewaktu Mu'az bin Jabal hendak berangkat ke Yaman untuk al-mudatsir atau mendakwahkan Islam, yaitu menyampaikan dakwah dan taklim di sana, dia bertanya kepada Rasul, amalan apakah yang amat dicintai Allah? Rasul menjawab, basyahilah lidahmu dengan zikrullah. Seorang dai yang membawa misi Quran tampil di gelanggang untuk membawa misi tunggal, yaitu membesarkan Allah agar misi itu tetap suci dan tidak bergeser, maka seorang dai harus tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan hati harus dijaga agar pesan-pesan dakwah sampai kepada hati mad'u atau pendengarnya. Pesan-pesan dakwah yang dikotori interest atau kepentingan duniawi tidak akan sampai pada hati. Maka seorang penyiar kebenaran yang sejati tidak mengharap upah kecuali ridha Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak terkecoh oleh berbagai jebakan yang menggiurkan dari musuh-musuh dakwahnya. Kesucian niat dan misi dai ini hanya dapat dijaga bila hatinya tetap ingat kepada Allah. Tanpa zikir, besar kemungkinan misi dakwah seorang akan ternoda dan tercemar. Disinilah kekuatan zikir dalam menunjang misi dakwah, sebagaimana dicontohkan Rasulullah SAW saat dakwahnya dibujuk dengan harta, tahta dan wanita, maka dijawab dengan tegas, andai mereka mampu meletakkan matahari di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku, agar aku menghentikan dakwahku, maka aku tidak akan berhenti sampai Islam ini jaya atau aku mati karenanya. Zikir yang dipisahkan dengan dakwah tidak akan bisa membawa perubahan sosial. Ia hanya menjadi konsumen individu yang dinikmati secara individu pula. Zikir yang demikian ini berarti pula zikir yang tidak mengokohkan iman. Sebab salah satu tanda kekuatan iman itu ditunjukkan oleh kepedulian seseorang dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Semakin tinggi keimanan seseorang, semakin tinggi kekuatan merubah kemungkaran. Semakin lemah keimanan, semakin lemah pula kekuatan merubahnya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bi lisani fa illam yastati fa bi qalbi wa zalika ad'aful iman. Barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya, dan jika tidak mampu, maka dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemah iman. Hadis Bukhari dalam Syahih Kitab Al-Iman nomor 70. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mewujudkan nilai Al-Fatihah, yaitu memerankan diri sebagai Abdullah dan Khalifatullah secara kafah, tidak mudah. Pada umumnya, bila seseorang telah diberi amanah karunia yang melimpah, dia menjadi lupa diri. Karunia yang semestinya digunakan sebesar-besarnya untuk menyelenggarakan perannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala justru membuatnya sombong. Qarun yang semula seorang pengikut Nabi Musa yang taat, terbalik menjadi kafir
setelah bangga dengan kekayaannya. Disinilah peran zikir sebagai ruh pengendali agar seseorang tidak lupa diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa berzikir, peran sebagai Abdullah dan Khalifatullah ibarat tubuh tanpa ruh. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya perbandingan orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir adalah seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Orang yang tidak berzikir itu adalah seperti orang yang mati. Dengan berzikir, seseorang akan tetap dapat mengendalikan diri dan tidak lupa diri meski hidup mewah dan berkuasa, sehingga posisinya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menurun tetapi malah meninggi. Nabi Sulaiman misalnya, pada saat melihat singgasana Ratu Bilqis terletak di hadapannya dalam sekejap, ia pun tidak lupa diri tetapi berkata, "Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mencoba aku apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya." Quran surat An-Naml ayat 40. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an memberitahukan bahwa Rasulullah SAW bersabda, betapa banyak orang di dunia ini berzikir pada Allah di kasur yang empuk, yang karenanya Tuhan membawa mereka ke peringkat yang tertinggi di dalam surga. Perjuangan Islam kadang menghasilkan kemenangan dengan harta yang berlimpah dan kekuasaan yang besar. Bila zikir tidak dijadikan bekal ruhani bagi para aktor Islam, seringkali harta dan kekuasaan itu justru menjadi ancaman kualitas keimanan. Tugas-tugas kekhalifahan yang membutuhkan kekuasaan dan mal atau harta hanya dapat dipegang dengan lurus oleh orang yang memelihara zikir. Berzikir di masjid mungkin banyak orang bisa melakukan, tapi bagaimana berzikir di singgasana sebagaimana Nabi Sulaiman? Sebaliknya, kualitas keimanan kadang menghadapi ujian dengan berbagai musibah. Seseorang yang tidak memelihara komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui zikirnya pada saat menghadapi musibah yang bertubi-tubi akan terperosok pada rasa putus asa. Pada saat demikian itu, dia tidak lulus menghadapi ujian dari Allah. Maka sudah seharusnya seseorang yang bercita-cita membangun Islam kafah dalam dirinya dan kehidupan sosialnya membekali dengan zikir agar dapat menjalani proses ujian keimanan dengan baik. Bahkan bagi orang yang tetap sabar dan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat tertimpa musibah akan diberi ganjaran berlipat ganda. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapatkan keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran surat Al-Baqarah ayat 156 dan 157. Mirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menurut Al-Qushiri bahwa zikir akan optimal jika kita mengaktifkan firanti sebagai berikut: qalb atau hati untuk mengetahui sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ruh untuk mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, sir untuk melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ketika firanti tersebut sudah aktif, maka akan melahirkan perasaan sebagai berikut. Yang pertama, khauf, yaitu sikap mental merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena khawatir kurang sempurna pengabdiannya, khawatir dia murka atas perbuatannya. Kedua, roja, yaitu rasa penuh harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kasih sayangnya, ampunannya dan ridhonya.
Yang ketiga, syauk, yaitu rasa rindu ingin jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Rindu ini merupakan mahabbah atau cinta sebagai refleksi ma'rifatullah yang terkadang diwujudkan melalui medan jihad untuk segera berjumpa dengan Allah dengan syahid di jalannya. Yang keempat, fana, yaitu kondisi mental rohani, merasakan jiwa raganya dan alam semesta milik Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa saja yang dirasakan adalah melambangkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Untuk mencapai anak tangga ma'rifat dan semakin tinggi, hendaknya seluruh piranti rohani selalu diasah sehingga mencapai tingkatan sebagai berikut. Yang pertama, mukasyafah, yaitu tersingkapnya kabut kalbu sehingga mampu melakukan zikir yang efektif. Seluruh denyutan jantung sudah melafalkan kalimat Allah. Yang kedua, muayyanah, yaitu tersingkapnya kabut mata yang senantiasa menghijabi pandangan. Tingkatan ini seorang hamba sudah mampu melihat dengan basyiroh atau pandangan tembus. Kemudian yang ketiga, musyahadah, yaitu senantiasa mendapat bimbingan Allah Subhanahu wa taala sehingga langkahnya selalu terpelihara. Para ahli tasawuf mengajarkan tingkatan zikir dari rendah hingga tertinggi, yakni pertama, zikir lisan, yaitu agar lidah kita jangan sampai kering mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, zikir kolbu, yaitu setiap denyutan jantung mendetakkan kalimat Allah. Yang ketiga, zikir ruh, yaitu piranti rohani sudah mampu berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala yang tidak terkendala ruang dan waktu. Yang keempat, zikir syir, yaitu seluruh anggota tubuh dan perangkat rohani senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir bagaikan lautan yang dalam, yang bila tidak waspada orang akan asik tenggelam di dalamnya. Padahal saat ada tugas lain yang lebih besar dalam misi hidup kita ini, yaitu menegakkan al-Islam secara kafah dalam seluruh aspek kehidupan. Banyak para sufi yang dengan keasikan berzikir akhirnya justru mengabaikan tugas kekhalifahannya. Maka sudah selayaknya kita jangan sampai tenggelam dalam zikir, tetapi berenanglah kita di lautan zikir untuk mencapai pantai Islam kafah. Zikir yang benar tidak menjadi belenggu tetapi menjadi pendorong untuk istiqomah menjalani misi Quran. Wajar bila kemudian Allah Subhanahu wa taala menyentakkan orang yang sedang beral-muzammil untuk bangkit, bangun dan tampil ke gelanggang dakwah. Wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.